Oke guys, kali ini aku lagi di alun-alun Wates Kulon Progo. Kita akan menghadiri acara kampanye Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang akan dihadiri langsung oleh Pak Ganjar dan Ibu Megawati. Semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol langsung ya bareng Pak Ganjar dan Ibu Megawati. Oke, saksikan terus. Aku Erlian hanya di Jos News. Oh, wajah plastik, mobil cantik, gampang bikin saja saban hari. Sudah sama Amerika, seperti potret dengan desainnya. Oh, sudahlah semua masalah direkayasa. Keraton bersama rakyat, keraton bersama Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud! Menang! Ganjar Mahfud! Menang! Ikutin sekali lagi, ikutin gue ya. Kalau gue cium tangan gue gini, kita angkat 3 jari semua ya, oke? 1, 2, 3. Yang sebelah sini mana suaranya nih? If you love me, please setia, always setia. If you love me, please setia, always setia. Walau ku pergi, nyawaku tetap di sini. Walau terpisah, cintanya kemana-mana. Gak ada yang ditutup-tutupi. Jogja! If please setia, always setia. Semua. Pantun hajatan rakyat. Ada kucing gondol iwa empal. Aku marah tak lempar sandal. Jokowi maunya revolusi mental, tapi gagal terjungkal-jungkal. Kucingnya kabur, kakinya pincang, ingin terbang tak bisa melayang. Ngakali survei supaya menang. Jelas jika menang karena main curang. Satu-satu aku sayang ibu, dua-dua aku sayang ayah. Jutaan Jokower merasa ditipu, penampilannya lugu, jebol licik, ngakali mahkamah. Persiapan untuk 14 Februari Pak? Nah ini kan persiapan ini. Iya benar sekali. Sekarang Berarti kan optimis ya Bapak satu putaran nanti untuk Pak Ganjar Pak Mahfud? Kita ada target optimis, ada target realistis. Yang jelas tidak ada target pesimis. Ya kan? Kita tetap optimis akan menang satu putaran. Oke, Ya. thank you Bapak, sukses. Ibu, bagaimana persiapan untuk 14 Februari? 14 Februari Nanti persiapannya bagaimana? nasib negara kita ditentukan. Jangan salah pilih pemimpin. Kita cari pemimpin yang merakyat. Kita cari pemimpin yang anti korupsi. Optimis satu putaran Ibu? Harus optimis dan kita semua bisa satu putaran kalau kita semua bekerja keras. Amin. Solid ya Ibu, solid Bu. Gitu. Solid, thank you Bu. Saudara-saudaraku sekalian, kita ini punya sebuah harta karun yang namanya Pancasila. Orang dari berbagai penjuru dunia
datang ke Indonesia untuk belajar mengenai Pancasila. Mereka iri melihat masyarakat Indonesia rukun dan damai, saling menghormati antar sesama. Di sini saya lihat banyak orang Jombang. Maksudnya ada kelompok hijau, ada kelompok abang. Ya toh? Jombang, hijau, abang. Itulah Indonesia, ada nasionalis, ada religius. Semuanya bersatu. Dan semuanya membentuk satu kesatuan yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Buat orang Muslim, Pancasila itu adalah mitsaqun ghalidhah, adalah sebuah ikatan suci yang menyatukan kita semua. Karena itu harus kita jaga bersama-sama. Nggih napa nggih? Wong liya arep belajar kene malah lali. Pancasila itu yang ikut merumuskan adalah Bung Karno. Untuk nantinya contohkan tanggal 14 Februari. Simulasi kita akan mencoblos dan 1 kali putaran Ganjar Mahfud menang. Menang. 3. Silakan berbagi hadiah lagi. Yo. Dibagikan untuk yang dari tadi setia bersama-sama dengan kita. Tentu saja. Oke, bersama-sama kita berbagi-bagi. Sama-sama kita coblos nomor 3. Sambil kita tunggu Mas Ganjar bareng nomor Aku cinta nomor 3. Aku cinta nomor 3. Halo guys, sekarang aku udah sama Mas Ibnu. Tadi dari Jakarta ke sini berapa jam, Mas? 59 menit ya. Waduh, lama juga. Oke, Mas Ibnu, tadi persiapannya untuk ke kampanye ini gimana? Untuk ke acara ini?
Ini sebenarnya hajatan rakyat ya. Hajatan rakyat, bener. Jadi benar-benar nggak sabar banget untuk ngelihat keseruannya nih. Apalagi ada Pak Ganjar, ada slang juga. Pokoknya nggak sabar ngelihat antusiasnya masyarakat di sini. Luar biasa. Oke, thank you. Sekarang aku lagi sama Kak siapa nih namanya? Aku namanya Andre. Kak Andre. Oke, tadi perjalanan sampai ke sini jauh juga tadi, berapa jam Mas sampai ke sini? Enggak sih, kita nginepnya dekat sini. Kan bandara dekat. Oke, berarti untuk persiapan udah baik ya. Untuk nyampe sini kakaknya udah nge-prepare nih mau ngapain aja gitu. Wah, aku kesini sebenarnya mau menikmati slang sih dan juga mau mendukung Pak Ganjar pastinya. Oke, siap. Berarti udah ini ya, udah mantep banget pilihannya buat Pak Ganjar ya. Oke, thank you Andre. Ya. Mas, gimana untuk persiapannya untuk nanti 14 Februari nih? Ya, kita yakin dengan seluruh kekuatan semesta rakyat yang hari ini semakin menyatu padu dengan semangat Ganjar Mahfud, kita akan memenangkan bersama dengan rakyat. Kekuatan rakyat yang akan mengantarkan Ganjar Mahfud menuju ke istana di tahun 2024 nantinya. Kita punya keyakinan untuk itu. Jadi kita percaya anak-anak muda hari ini berkumpul di Kulon Progo, ada seluruh kekuatan elemen pendukung. Kekuatan kita pastikan bahwa Ganjar Mahfud akan menang satu putaran di dalam pilpres. Oke, thank you Mas. Thank you ya Mas. Ganjar Mahfud, Presiden. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk semua yang sudah menunggu. Saya minta maaf. Sekali lagi saya minta maaf karena tadi dari Medan kita harus atur dan saya menyampaikan terima kasih. Terima kasih kawan-kawan menunggu semuanya. Ada selengker nggak di sini? Selengkernya masih mau nunggu nggak? Sudah Pak itu. Ya, sabar. Ya, sabar. Masih ada yang mau nunggu seleng? Dia tadi 10 menit di belakang saya, karena tadi saya pikir dari Medan dia akan terbang duluan. Tapi terima kasih teman-teman sudah menunggu semuanya. Ya. Salaman dulu. Sambil saya narik napas dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, buat saya Jogja selalu istimewa. Sekian tahun yang lalu saya punya pengalaman tentang Jogja. Ketika hampir belasan tahun undang-undang keistimewaan tidak pernah selesai. Rasanya memang menunggu kawan-kawan yang punya komitmen. Saya diberikan amanah sebagai ketua Panja dan kita bisa menyelesaikan keistimewaan Jogja. Maka hari ini saya melihat warga Jogja termasuk yang dari sekitarnya yang hari ini berkumpul di Kulon Progo di Wates, panjenengan semuanya istimewa. Banyak orang datang ke Jogja selalu belajar keistimewaannya, keramah tamahannya, kebudayaannya, keseniannya, sopan santun dan unggah-ungguhnya. Jogja selalu memberikan contoh yang baik agar adab etika selalu menjadi pegangan kita semuanya. Maka banyak sekali warga dari seluruh Indonesia dan seluruh dunia, belahan dunia datang ke Jogja untuk belajar. Salah satunya adalah saya. Saya belajar bagaimana hidup di Jogja sejak SMA, kuliah di sini, bertemu dengan masyarakat, ngobrol dengan mereka, dan kita diajari soal unggah-ungguh tata krama. Dan tentu saja
Itulah yang hari ini penting, bahwa pendidikan tidak hanya soal pinter-pinteran toktil, tapi pendidikan itu juga mengajarkan kita unggah-ungguh, adab dan etika. Itulah sebenarnya karakter yang diwujudkan sehingga banyak orang datang ke Jogja ini. Sungguh sekali lagi istimewa. Maka Bapak Ibu sekalian, saya dan Pak Mahfud hari ini berbagi tempat. Kita berada di banyak titik untuk melihat dari ujung-ujung Indonesia. Kemarin kita melihat di NTT, kemarin kami melihat suasana yang jauh sekali, bahkan penerbangan ke sana pun sangat bergantung pada cuaca. Hampir-hampir kami gagal. Tapi masyarakat menunggu luar biasa seperti hari ini. Boleh nggak ada 1-2 orang yang ingin menyampaikan apa sih yang diharapkan dari pemilu kali ini? Ada nggak? Ada nggak? Siapa? Saya mau coba dari ibu-ibu dulu atau perempuan dulu. Ada yang ingin menyampaikan? Ada? Oke. Apa sebenarnya yang diharapkan dari Pilpres ini? Sekolah gratis. Ganjar harus menang. Sekolah gratis, Pak. Sekolah gratis. Ganjar harus menang. Ibu ini berpikir bagaimana masa depan anak-anak bangsa. Dan yang dipikirkan adalah sekolah gratis. Bu, namanya siapa, Bu? Lili, Bu. Lili, Pak. Lili Magelang. Lili. Wow, ini datang dari Magelang, datang ke Jogja. Bu, mana pilihannya? Sekolah gratis atau makan gratis? Sekolah gratis. Sabar toh, sing tak tekon niki Bu Lili iki lho. Saya mau tanya Bu Lili, kenapa pilihannya sekolah gratis tidak makan gratis? Pendidikan menentukan masa depan anak, Pak. Pendidikan menentukan masa depan anak. Itu adalah masa depan anak-anak bangsa. Dan yang di sana, Bu, teman-teman seperjuangan kami. Ada dari caleg, DPR RI, DPRD Provinsi, dari partai-partai yang ini berkumpul semuanya, PDI Perjuangan, P3, Hanura, Perindo komplit, dan para relawan. Kita minta tepuk tangan dukungannya. Ada juga, ada budayawan di sini. Mas Butet, nggak jadi, aja. Mas Butet, seorang budayawan, seorang seniman yang ternyata untuk manggung saja tidak gampang. Mas Butet pernah cerita kepada saya bahwa undangan-undangan manggungnya direview. Boleh manggung tapi nggak boleh ngomong politik, begitu katanya. Maka manggungnya gagal dan kemarin panggungnya dipindah di Jogja. Kebetulan karena saya, Pak Mahfud juga sekolah di sini, kami nonton panggungnya. Dan memang nyebelin. Karena isinya memang ngeritik tok. Tapi itulah dinamika agar penguasa selalu diingatkan, agar penguasa bisa mengasah rasa sehingga menjadi peka dan akhirnya tidak pekok. Dengan seni, dengan budaya, dengan kepekaan yang kita miliki, maka insya Allah kita tidak menjadi kowe lho sing ngomong. Maka sekolah gratis betul menjadi cita-cita kita semuanya. Saya berasal dari orang tidak mampu, waktu sekolah juga ngutang, bahkan pernah terlibat rentenir untuk membayar kuliah. Orang tua saya berjuang bagaimana anaknya. Itulah kenapa 12 tahun minimal harus gratis. Kalau sudah gratis seperti Bu Lili tadi, mereka yang dari keluarga miskin, saya pengen pendidikanlah yang akan merubah nasib keluarganya. Maka 1
satu keluarga miskin, satu sarjana. Itulah yang kemudian diharapkan nantinya mereka akan menjadi anak-anak hebat yang membantu keluarganya, membantu orang tuanya, karena pasti mereka punya budi pekerti yang luhur. Ini ada anak yang menyampaikan ke saya harus minta maaf karena saya tidak punya penterjemah. Ini kelompok tuli, saya mau sapa dulu. Ya. Aduh, terima kasih. Ya. Ya. Termasuk teman-teman penyandang disabilitas inilah Bapak Ibu yang perlu mendapatkan perhatian, karena setiap kali kita menyiapkan rancangan pembangunan maka seringkali ada yang tertinggal. Siapa mereka? Kelompok perempuan sering tertinggal, anak-anak sering tertinggal, lanjut usia sering tertinggal. Wabil khusus adalah kawan-kawan penyandang disabilitas. Maka marilah kita perhatikan agar kesetaraan itu ada, termasuk dalam pendidikan. Bapak Ibu teman-teman, saya tidak akan berbincang panjang lebar. Dan tentu saja semua mimpi itu insya Allah saya dan Pak Mahfud mencoba membangun komitmen. Kita mendengarkan masyarakat sipil, mendengarkan panjenengan semuanya, agar bisa memberikan catatan-catatan yang kelak kemudian hari ini akan bisa memperbaiki nasib kita semuanya. Terima kasih atas dukungannya, mohon doanya, mohon dukungannya agar pemilu di 14 Februari Anda punya pikiran, punya perasaan, punya referensi untuk memilih. Pertanyaannya, mau milih nomor berapa? Alah, ki kok saya ngomong 17 tok. Saya pengen mendengar, mau pilih nomor berapa? Saya pengen lihat tangan tiganya ke atas, pilih nomor berapa? 3. Terima kasih Bapak Ibu teman-teman, mudah-mudahan kita akan bisa membawa demokrasi kita dengan baik, dan tidak ada satupun dari rakyat Indonesia takut menentukan pilihannya, karena mereka adalah rakyat yang tidak takut ditindas. Sudah siap? Terima kasih. Oh, ada buku saya. Mudah-mudahan bisa dibaca. Terima kasih. Salam untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan Mas Ganjar sempat menyapa teman-teman disabilitas, tapi kan disabilitas seringkali tidak diikutsertakan dalam kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan Mas Ganjar kalau jadi presiden untuk menyejahterakan kelompok disabilitas dan kelompok marginal lainnya seperti apa, Mas? Sebenarnya konsep dan teorinya sih tidak terlalu sulit ya. Cerita merencanakan pembangunan dengan no one left behind, tidak ada yang ditinggalkan, termasuk dari kelompok masyarakat wabil khusus penyandang disabilitas. Itulah yang hampir 10 tahun kami diajari oleh mereka. Saya diajari bagaimana pemerintah mesti arif, bagaimana mensetarakan mereka, dan ini harus dengan tindakan khusus, tidak bisa disamakan dengan yang lain. Maka perlu mendapatkan perlakuan khusus, apakah itu akses di dalam mereka bertransportasi, mengevakuasi diri, apakah kemudian akses pada pendidikan, keterampilan, pengembangan diri, termasuk akses pada permodalan. Inilah yang menjadi perhatian kita, dan kawan-kawan dari penyandang disabilitas, mereka menyampaikan kepada saya akan masukan itu. Masih banyak yang dikoreksi, termasuk tadi saya mengaku salah karena setiap kami di panggung, kami pidato, kami gegap gempita, selalu ada yang teriak-teriak. Saya sedih pada soal itu. Maka tadi ada salah satu yang mengingatkan. Tadi di Medan juga ada yang sama, mengharukan. Maka kadang-kadang kami membayar dengan hal yang sederhana. Kami turun dan mereka minta foto. Rasanya itu sudah senang, tapi tentu ini hanya kejutan sesaat. Tapi yang berikutnya kita mesti lebih arif lagi untuk menyiapkan itu. Kemudian kalau merangkum hari ini seperti apa, Mas? Kan padat sekali dari Medan habis itu sekarang. Ya, kenapa? Padat sekali ini gimana? Enggak, biasa saja. Biasanya kita kalau jalan 7 titik ya, 9 titik gitu ya. Tapi hari ini karena dua tempatnya agak berbeda, memang pengelolaannya
tadi kurang presisi, jadi saya minta maaf pada masyarakat di Kulon Progo, di Jogja sekitarnya karena kita terlambat, tapi luar biasa. Dari jam 10 sampai hari ini persis jam 6 kurang 1 menit mereka masih setia dan luar biasa ya. Itu yang membuat terharu lah. Mas Ganjar, ini kehadiran Mas Ganjar di sini juga tadi pagi ada pertemuan antara Pak Jokowi dan juga Sultan. Ini ada pandangan terkait dengan pertemuan itu, Mas Ganjar? Oh ya, pasti banyak orang yang berpengaruh di banyak negara, bahkan apalagi di Indonesia seringkali sowan ke Ngersodalem. Biasanya mereka datang karena kapasitas Ngersodalem sebagai sesepuh, sebagai raja yang tentu punya kearifan-kearifan yang mesti disampaikan. Kalau ada banyak yang datang ke sana, saya senang. Karena kebetulan dalam konteks politik saya waktu itu datang yang pertama, bicaranya agak lama, dan kami berdiskusi cukup intens, cukup serius terhadap problem bangsa. Bagaimana keberlanjutan bangsa, bagaimana kemudian kita bisa menjaga konstitusi, bagaimana kita menjaga arah reformasi. Karena dulu Sultan termasuk tokoh reformasi yang saat itu menggemakan 1 juta orang datang berkumpul, dan beberapa hari setelah itu pemerintah Orde Baru jatuh. Jadi kami belajar betul dan diingatkan oleh mereka. Mudah-mudahan semuanya ketika bertemu Ngersodalem juga menjadi ingat. Gitu. Akan soal lagi Pak, ikuti Pak Jokowi Pak. Akan soal lagi nggak Pak Sultan? Dikuntit juga Pak? Ya? Seolah-olah dikuntit Pak. Enggak lah, masa dikuntit. Namanya kalau Pak Presiden, menteri-menteri datang ke tempat lain, ya itu dalam rangka melaksanakan tugas. Saya sih enggak. Apalagi merasa dikuntitin. Enggak, Pak Jokowi itu friend sama saya. Iya kan? Dulu kami bareng, kami bersama, kami satu partai. Enggak lah. Jangan-jangan beliau datang malah menguatkan saya kan? Mas Ganjar, hari ini juga ada pertemuan saat ini di Kenapa? Semarang. Lagi gencar-gencar juga kan untuk meraup suara di kandang banteng. Oh iya. Strategi. Oh iya, kita sadar betul kok Jateng itu seksi untuk diambil suaranya. Karena ini kandang banteng dan cukup kokoh begitu ya. Maka pasti orang pengen mengambil banteng-bantengnya begitu. Strategi mempertahankan basis pemilih? Oh tentu saja semua sudah bergerak sekarang. Kalau di internal kami namanya 3 pilar. 3 pilar itu ada di struktural, ada di legislatif dan eksekutif. Nah hanya memang kalau sudah bicara eksekutif kita hati-hati. Dulu kami betul-betul menahan diri. Tapi hari ini rasanya mereka semua mengalami pada situasi kuldesak seperti terjebak begitu ya. Karena satu sisi kemarin disuruh netral, pada satu sisi lain boleh, maka saya hanya meminta kepada kader-kader yang di eksekutif, gunakan aturan. Kalau mau ikut dalam kampanye, bercutilah. Karena cara itu yang paling benar dan tidak melanggar aturan gitu ya. Itu contohnya, jadi kita bergerak. Dan partai-partai lain juga bergerak cukup masif, relawan-relawan makin hari makin semangat, karena situasi kondisi terakhir, kalau bahasanya Mbak Yeni itu apa? Selamatkan demokrasi. Mereka bangkit. Tadi termasuk civil society yang ada di Jakarta juga menyampaikan itu. Mas, gitu ya? Mas Ganjar, Oh persiapan debat. Insya Allah sudah siap. Besok kan cerita kesra, cerita pendidikan kalau tidak salah. Mungkin kita akan, atau kami akan bercerita tentang pengalaman 10 tahun lah menjadi gubernur. Sehingga ada evidence base, ada bukti, basis bukti yang bisa kita berikan kepada masyarakat, sehingga konseptualisasinya ada, prakteknya ada, sehingga itu akan memberikan bukti untuk meyakinkan publik. Kita tidak hanya sekedar bicara, kita bisa menyampaikan itu dan semuanya mesti jelas sehingga rakyat bisa melihat. Mas, ini muncul 4 jari Mas, ini gabungan apa dari itu? penuh 01 sama 03. Kalau Mas Ganjar melihat itu seperti apa? Di sosial media Emang ada 4 jari? Gabungan 01 dan 01 sama 03. Oh gitu. Sangat viral di sosmed munculnya di 4 jari. Itu kalau tambah 2 jadi 6 jari ya? Belum lah, kita tunggu dulu. Kan pemilunya masih 14 Februari, gitu kan? 14 Februari kita tunggu, baru setelah itu kita akan bicara. Kita nggak tergesa-gesa. Bahwa ada semangat-semangat dari masyarakat, itulah demokrasi, itulah ekspresi. Maka saya orang yang yakin, siapapun kekuatan di sini tidak akan bisa menghambat apa yang dimau oleh rakyat. Oke ya? Makasih. Oke, Pak Eka Sastra selaku penyelenggara nih di acara apa ini acara Hajatan Rakyat. Gimana Pak proses waktu mau menyelenggarakan acara ini Pak? Ini kan
kolaborasi antara TPD, Tim Pemenangan Daerah Yogyakarta dengan kami relawan progresif bersama seluruh teman-teman. Kebetulan kami ditunjuk oleh TPN untuk melaksanakan hajatan rakyat di sini dan memang antusiasme di sini sangat tinggi. Jadi kami cuma memfasilitasi keinginan dari seluruh relawan dan pendukung dari Ganjar Mahfud untuk kemudian kita buat acara. Tapi ini tidak akan terlaksana tanpa kerjasama dari kami progresif dan juga kolaborasi dengan TPD dan partai-partai pendukung. Jadi alhamdulillah lancar, sukses, berkah. Tentu saja kita berterima kasih kepada Allah dan juga terima kasih kepada kolaborasi teman-teman semuanya. Insya Allah Jogja akan full menyupport kemenangan Ganjar Mahfud. Oke Pak, satu pertanyaan lagi nih Pak. Kan setiap beberapa tempat survei angka itu tidak berpihak kepada Pak Ganjar. Ini Bapak masih optimis untuk menangkan Pak Ganjar? Kami sangat yakin kalau membaca dari hasil survei yang ada, tidak memungkinkan untuk bisa satu putaran, berarti di sini ada 2 putaran, dan kemudian kita bisa lihat kemungkinan besar siapa yang masuk. Saya kira kontribusi sekaligus kemungkinan besar dari Pak Ganjar Mahfud akan bisa lolos ke putaran kedua tersebut. Jadi kami bukan cuma optimis, tapi kami yakin, dan insya Allah karena itu kami berdoa dan berjuang untuk kemenangan Ganjar Mahfud di seluruh wilayah Indonesia. Amin. Kita doakan bareng ya Pak Eka ya, biar Pak Ganjar bisa Bismillah. menang 2 putaran. Yang waras pasti pilih Ganjar. Oke, SDM tinggi tentu pilih Pak Ganjar. Pasti pilih Pak Ganjar. Oke, thank you Pak Eka. Semuanya. Salam metal. Salam metal. Oke guys, begitulah suasana kampanye yang ada di alun-alun Wates Kulon Progo saat ini. Dan mungkin sampai sini dulu ya untuk Just News kali ini. Bye-bye.